Terima kasih tim pemuji yang sudah melayani kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah punya buku ini siapa? Boleh angkat tangan? Kenapa? Pak Vincent belum punya? Aduh, ini murid-muridnya Josephine ketinggalan ini, Pak Vincent. Iya, terima kasih. Makin lama buku makin murah Bapak Ibu. Karena semua itu bisa dibaca sekarang secara online. Tetapi tidak banyak orang segenerasi saya yang suka baca online. Ya. Jadi buku masih menjadi andalan. Saya mau tanya, kalau yang di rumah baca renungan firman Tuhan, pakai Alkitab, siapa yang buka Alkitabnya pakai online? Hampir banyak di antara kita pakai online ya. Bapak Ibu, saya masih suka pakai buku. Ya, jadi Alkitab ini. Saya nggak tahu, saya percaya ada juga yang pakai buku. Karena bisa ditandai, bisa dicari dengan mudah karena ada catatan dan sebagainya. Ini saya beli dari online. Ya, tapi saya nggak baca di online. Ya, di Tokopedia. 50.000. Bahkan buku hari ini jauh lebih murah dibandingkan waktu saya kuliah. 30 tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Ya, saya kasihan sama percetaan. Karena bisnis percetaan buku rohani atau buku-buku yang lain juga sebetulnya sudah tidak menarik lagi. Tapi demi pelayanan, mereka masih menggunakan media ini. 50.000 Bapak Ibu. Jadi saya sarankan saudara beli buku ini. Terutama yang sekarang sedang khawatir, cemas, takut. Atau yang seringkali ngalami gejala-gejala itu. Buku ini menolong banget. The Let Go Life. Ya, live the Let Go Life. Jadi ini buku tentang bebas dari tekanan, khawatir, dan gelisah. Kalau diterjemahkan sebetulnya pasrah aja. Gitu. Ya. Hidup yang pasrah aja. Ya, kamu bisa pasrah enggak? Belum? Beli buku ini. 50.000 Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan beli online, titip saya aja. Ya, tak beliin. Ya. Atau minta tolong Pak Vincent juga bisa. Nah, ini ada satu buku ya yang saya mau bagi kepada saudara. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Kita baca ini 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Karena temanya kita ini kan hari ini judulnya 1, 2, 3. Roh yang memerdekakan kita. Oke? 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan sama-sama amin. Ya, saya mau tanya, yang dimaksud di sini, loh kok jalan dewe? Iya. Yang dimaksud di sini, roh itu siapa? Angkat tangan. Pertanyaan paling gampang. Pak Edi suka baca enggak? Enggak suka? Kalau enggak suka, enggak cocok. Karena buku ini saya akan berikan kepada yang menjawab ya, pertanyaan saya. Ya, kalau diberikan enggak dibaca enggak boleh loh ya. Mau baca enggak? Kalau mau boleh. Siapakah yang dimaksud dengan roh?
Jawab. Saya kasih kesempatan beberapa orang, jawaban yang paling tepat dan paling lengkap menerima buku ini. Pak Edi dulu, silakan. Enggak apa-apa. Hah? Bukan. Siapakah roh huruf besar itu? Ya, siapa? Jadi jawabnya adalah person. Ya, bukan tempat. Apa? Siapa? Yesus? Iya. Simpan dulu jawabannya. Yang lain, angkat tangan. Bapak, simpan dulu. Ya. Yang lain, angkat tangan. Pak Ogi. Tuhan. Oke. Siapakah Tuhan itu? Ayo lanjut. Yesus. Pak Ogi. Siapakah Tuhan itu? Berarti kan siapakah yang dimaksud dengan roh? Oke. Yesus, Bapa, Tuhan. Oke. Siapakah Tuhan itu? Allah. Oke, saya yakin ini akan menolong kita mengingatnya. Ya. Sebab Tuhan adalah roh. Ya, sebetulnya jawabannya ada di sini. Jadi siapakah roh itu yang dimaksud? Tuhan, enggak salah. Ya, cuma saya mau lebih spesifik. Ya, Tuhan yang mana? Pak Edi, maaf ya. Ya, jawabannya enggak salah, tapi belum mendekati. Saya kepengen yang paling mendekati. Pak Ogi tahan dulu ya, sementara kamu yang paling benar. Sementara, tapi enggak tahu nih ada jawaban yang lebih benar lagi nih, lebih tepat lagi nih. Angkat tangan lagi. Pak Sofyan. Ya, tadi jawab sudah Yesus, Tuhan Yesus. Tadi belakang, ya, Budi. Roh Kudus, iya salah satu. Ya, dari mereka. Oke. Ini jawabannya. Pak Hoki maju ke depan boleh ambil buku ini. Iya, tepuk tangan. Pak Hoki baca ya. Oke, harus dibaca. Nanti kalau sudah dibaca selesai, diulang lagi 2 kali. Sudah 2 kali ulang selesai, ganti yang lain. Yang lain ya. Selamat ya, makasih. Oke. Bapak Ibu yang mau beli buku itu silakan online aja ya. Yang nggak bisa online titip saya boleh. Oke. Tuhan sama dengan roh. Dan ini jawaban yang saya maksud. Roh huruf besar tidak selalu menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau ngomong roh saja huruf besar, itu bisa Bapa. Bapa adalah roh. Ya. Anak juga sekarang ini roh. Sebelum Yesus dilahirkan juga roh. Sudah ada dia. Ya, Roh Kudus adalah roh. Ya. Anak tidak sama dengan Bapa. Bapa tidak sama dengan anak. Bapa tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak sama dengan anak. Ketiganya Allah Tritunggal itu adalah roh. Oke Bapak Ibu. Cuman ya kalau melihat seperti ini saja, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Kalau kita nggak membaca konteksnya, kita akan menjadi orang yang salah atau gagal faham. Itu sebabnya kita perlu banget mengetahui kenapa Paulus ngomong dengan statement ini kepada jemaat di Korintus. Ya, harus baca ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Kita lihat di dalam ayat yang berikutnya ini
adalah ayat-ayat yang ada di atasnya. Ya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta. Katakan sama-sama yang di headline ini. 1, 2, 3. Tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ternyata Nats sebelumnya mengungkapkan ya, ada perbandingan antara dua hal yang sangat-sangat kontras dan sangat-sangat dibedakan. Dua hal apakah itu? Ditulis di sini terkait dengan pelayanan Paulus kepada jemaat. Dia bilang terus terang bahwa pelayanan kami tidak ditulis dari antara tinta dan loh batu atau loh batu. Melainkan pada loh daging yaitu manusia dengan roh Allah. Nah, perbedaan itu semakin ditunjukkan dengan lebih jelas. Dialah, Yesuslah membuat kami sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu, ada perjanjian lama terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi Paulus menyebut perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, mulai dari sini baru kita tahu. Manusia berdosa, Allah penuh kasih karunia mau mengampuni mereka dari dosa, tetapi Israel dengan gagah perkasa dan dengan penuh kecongkakan dia berkata, beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan. Padahal sebetulnya semula Tuhan tidak mau mencatatkan itu sebagai hal yang penting untuk kita. Tuhan bilang ya di dalam kitab Keluaran, cukup dengarkanlah aku. Ya, bukan lakukanlah. Dengarkanlah aku. Tetapi mereka meresponnya dengan cara yang berbeda. Baik, kami siap mendengar. Wah, itu bagus. Tuhan bilang dengarkanlah aku, malah dia bilang beritahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Ini kecongkakan. Bukan hanya mendengar, tapi maunya melakukan. Dari situlah muncul 10 hukum Allah. 2 loh batu. Dan kamu tahu kan? Pemazmur berkata, hukum Taurat itu mulia. Tapi masalah buat kita yang tidak mulia. Itu jadi kutuk. Jadi hukuman. Sebetulnya tanpa hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Tetapi karena ada hukum Taurat, dosa menjadi diperhitungkan. Dan itu Alkitab berkata mematikan. Sama seperti seorang anak kecil, ya, bayilah. Lalu dikasih makanan orang dewasa. Ya. Baru saja saya punya cucu. Ya. Ya, terima kasih. Usianya baru 3 minggu. Ya. Saya tanya, Mimi cucu sampai berapa lama? Ya. Katanya 3 bulan ya. Betul ya Maya ya? Hah? 2 tahun? Enggak, maksudnya enggak boleh makanan yang lain. Oke. Jadi susu saja, 6 bulan? Ya 6 bulan. Kelamaan. Kakeknya mau kasih makan dia sate gitu. Ya, sate itu enak nak.
saya paksa dia makan sate. Kira-kira itu jadi hukuman atau jadi berkat nih Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Panggil saya Yeye. Itu namanya engkong. Ya. Ini enggak enak. Ini saya enggak bisa terima. Ya. Bisa muntaber Bapak Ibu. Jadi jelas Paulus sendiri berkata, hukum Taurat itu bukan untuk dilakukan. Karena saudara yang melakukannya enggak mungkin melakukan. Lalu apa tujuan hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat diberikan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat semua mulut congkak yang mengatakan kami bisa. Beritahukan kepada kami akan melakukan semuanya. Ngawur. Anak muda yang kaya itu yang akhirnya dengan sedih meninggalkan Yesus. Karena disuruh menjual semua hartanya. Dia berkata, saya sudah melakukannya semua sejak masa mudaku. Ngawur. Tapi itulah kecongkakan manusia. Oke, sekarang bilang seluruhnya sudah kamu lakukan. Tes saja yang satu ini. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan kamu ikut aku. Lalu pergilah orang muda kaya itu meninggalkan Yesus karena hartanya sangat banyak. Gagal enggak? Gagal. Bapak Ibu, hukum Taurat mematikan. Lanjut ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Waktu 2 loh batu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa yang begitu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak dan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaannya menyertai pelayanan roh. Ulang sama-sama baca dengan keras ya. Saya baca ini dulu. Jika pelayanan yang mendatangkan kematian itu datang dengan kemuliaan yang demikian, sama-sama, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan Tuhan Allah Tritunggal. Pelayanan perjanjian baru. Dan saya langsung sambung, pelayanan kasih karunia. Karena itulah pelayanan perjanjian baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lihat ini. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Itu loh, Taurat itu membawa kematian, membawa penghukuman. Itu disebut mulia. Selanjutnya baca sama-sama, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar disertai kemuliaan Bapak Ibu. Baca sama-sama lagi. Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Yang tidak pudar itu pelayanan perjanjian baru, pelayanan kasih karunia. Ya, kemuliaannya tetap Bapak Ibu. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya
supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Bapak Ibu tahu ceritanya, waktu Musa menerima 2 loh batu, Musa secara pribadi naik ke atas gunung Sinai, berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara tahu, transformasi terjadi ketika berhadapan muka dengan muka. Saking nggak tahannya Musa, ya, Tuhan akhirnya berbalik. Ya. Karena wajahnya terlalu mulia, saudara bisa pahami ya. Pernah enggak kamu lihat anak kecil yang merasa bersalah, lalu datang kepada orang tuanya dan menunduk begini? Ya, papanya bilang, ayo lihat mata papa. Dia lihat sebentar, langsung begini lagi. Musa menghadap Tuhan. Enggak sanggup. Makanya Tuhan kasih pengumuman. Jangan orang Israel itu dekat-dekat kepada gunungku. Mereka enggak boleh melanggar. Karena jika mereka melihat aku, mati. Seperti itu. Saudara-saudara, itu pun ketika Musa turun menemui bangsa Israel, mukanya bercahaya. Ya. Orang Israel melihat sampai takut. Kemudian Musa menutupi. Karena cahaya yang nampak itu kemudian pelan-pelan turun dan kemudian ditutupi dengan gudung. Dipanggil lagi karena sambil marah yang luar biasa, 2 loh batu dihancurkan. Akhirnya Tuhan panggil lagi, balik. Naik lagi, berbicara lagi. Wajahnya penuh kemuliaan. Ketemu Israel, mulai pudar tutup. Naik lagi, berbicara. 40 hari. Kemudian ditulislah 2 loh batu yang kedua. Saudara, hari ini kemuliaan yang ada di dalam perjanjian baru, kemuliaan plan kasih karunia, tidak seperti itu. Saya memberitahu, kalau ada orang-orang yang pergi dan mendengar khotbah-khotbah pelayanan di bawah hukum Taurat, mereka ada mujizat, mereka ada urapan, mereka ada cahaya kemuliaan. Coba cek berapa lama. Berapa lama mereka on fire? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Tidak akan bertahan. Harus datang lagi ke KR lagi, supaya on fire lagi. Supaya dibakar lagi, dipenuhi lagi. Ya, diangkat hatinya lagi. Pulang lagi. Hidup dalam dunia, pudar lagi. Itu perjanjian lama. Tapi saya percaya, engkau yang hidup di dalam kasih karunia adalah orang-orang yang konsisten menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan naik dan turun, tapi naik dan naik. Naik dan naik lagi. Amin Bapak Ibu. Ini yang terjadi hari ini. Ya. Dibandingkan 2 pelayan itu, mereka yang di bawah hukum Taurat dan mereka yang hidup di bawah kasih karunia.
tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Saya harus ngomong terus terang. Sebelum saya mengenal kasih karunia, saya hidup dengan cara yang seperti ini. Karena ada selubung. Bahkan ketika berita kasih karunia datang, tidak spontanitas menerima 100%. Menerimanya 50%. Saya tahu Yesus sudah bayar harga di atas kayu salib. Itu untuk dosa saya yang dulu. Sekarang, saya harus menjalani hidup. Dan saya harus menjaga kekudusan. 50% yang lainnya, saya harus bayar harga. Jadi tanggung jawab keselamatan yang awalnya dari Tuhan, kemudian diestafetkan menjadi tanggung jawab saya. Saya mau tanya, menurut saudara, saya bisa enggak berjalan sampai finish untuk mempertahankan apa yang Tuhan karuniakan dengan kekuatan saya sendiri? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Iya, enggak bisa. Pasti enggak bisa. Makanya khotbah-khotbah di bawah perjanjian lama selalu ngomong. Jaga omonganmu, jaga perilakumu, jaga pikiranmu, jaga kekudusanmu. Bisa. Terus terang aja. Lebih baik jujur, gak bisa. Gak bisa. Pak, alasannya apa? Yang pertama, kita hidup di dunia yang salah. Dunia ini sudah jatuh. Dan engkau hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Tempatmu bukan di sini Bapak Ibu. Yang kedua, kita masih punya daging. Daging itu tempat di mana iblis mau kita dicobai lagi. Ini loh kesenangan duniawi. Ini loh yang enak. Ya. Masa kamu gak mau nyoba? Ya. Itu dosa, gak boleh. Yang di bawah hukum kan ngomongnya gitu. Iblis akan ngomong lagi. Tenang. Yesus sudah bayar semua dosamu. Lunas di atas kayu salib lu. Iblis juga ngerti firman loh Bapak Ibu. Yang tertulis. Kalau diomongin kayak gitu gimana? Iblis selalu punya cara Bapak Ibu. Dan orang-orang gak mengerti. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat selalu menyerang orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia berkata bahwa memberitakan Injil karunia, kasih karunia adalah sama dengan memberikan izin untuk jemaat berbuat dosa. Keliru Bapak Ibu. Tidak pernah ada statement itu di gereja. Dosa tetap dosa. Tapi siapa bisa menjamin? Kalau bukan Yesus saja yang menjamin. Satu teman saya convert dari agama lain. Ya, saya tidak usah sebut ya. Dia percaya Yesus. Dan dia masuk gereja. Gerejanya di bawah hukum. Dengar khotbah kayak gitu, dia langsung punya statement seperti ini. Dan saya dengar statement dia. Lah kalau keselamatan itu tidak dijamin oleh Yesus. Dan saya harus mengusahakannya sendiri. Sampai saya harus sukses di bagian terakhir masa hidup saya. Lah buat apa saya pindah Kristen? Karena agama yang lain juga mengatakan yang sama. Insya Allah, semoga
Jadi kalau sekarang engkau di dalam Yesus juga mengenali doktrin kebenaran yang seperti itu, gak ada jaminan 100% bahwa engkau diselamatkan. Ngapain hari ini ke gereja? Justru saya berkata kepada saudara hari ini, karena saya adalah orang-orang yang dengan sepenuh keyakinan bahwa saya adalah orang yang telah dikasihinya, telah diselamatkannya. Dia yang sudah bayar harga untuk saya lunas dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia yang menjamin masa depan saya. Dan saya pasti masuk di dalam kerajaannya. Amin. Bapak Ibu, beritahu sebelahmu, saya pasti diselamatkannya. Amin. Kalau ada yang belum yakin, dengarkan kalimat ini. Yesus mati satu kali saja untuk menjadi korban. Untuk menyempurnakan engkau yang diselamatkannya. Satu kali saja. Ya. Pak, sebelum dia mati, dia ada berbuat dosa. Enggak peduli. Yesus yang selamatkan dia. Dan salib jauh lebih berkuasa dari segala perbuatan manusia. Yang paling buruk sekalipun. Karena, bagian yang terakhir ya, dari ayat ini. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara, saya mengenal kasih karena Kristus menyingkapkannya. Bukan Joseph Prin. Joseph Prin itu kan hanya nulis buku. Saya belum pernah ketemu Joseph Prin. Ya, saya datang ke gerejanya 2 kali. 1 kali dia yang khotbah. Tapi saya nggak bisa ketemu. Tapi saya datang bukan karena saya datang di gerejanya. Saya terima Yesus bukan karena saya datang ke gereja. Saya baca bukunya. Pak Vincent juga baca bukunya sama Destin Turin. Ya. Karena Kristus menyingkapkan buat kita. Ya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Puji Tuhan, selubung itu sudah diangkat dari kita. Haleluya. Puji Tuhan. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Baru datang kalimat ini. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus terima kasih. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka. Saudara merdeka? Karena apa engkau merdeka? Yesus Kristus membebaskan saya dari semua dosa. Ya, merdeka. Kamu ciptaan baru. Roh Allah ada di dalam kamu. Kamu bukan dirimu. Kamu ada Kristus di dalam dirimu. Kamu memiliki hidup bukan milikmu, tapi Kristus sudah membeli, sudah membayar, sudah melunasi. Hidupmu milik Kristus. Amin. Dan Kristus itu di dalam hidupmu. Paulus berkata, aku sudah mati. Disalibkan bersama dengan Kristus. Manusia lamaku sudah dikuburkan. Sekarang aku ada di dalam Yesus sebagai manusia baru. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara,
Sekali lagi, Paulus mau ngomong kepada jemaat di Galatia. Pak, kenapa sih Paulus ngomong seperti ini di jemaat Galatia? Tak kasih tahu ya, Galatia itu jemaat yang dilayani, dirintis oleh Paulus. Ya, sampai berdiri jemaat di sana. Tetapi ada saudara-saudara yang dalam tanda petik Paulus menganggap bahwa itu saudara-saudara palsu yang sebetulnya masih hidup di bawah hukum Taurat. Menerima kebenaran akan Yesus Kristus, tetapi mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu tidak cukup untuk sebuah keselamatan. Jadi mereka menggabungkan antara hukum dan Yesus Kristus. Mereka berkata, Yesus disunat, kamu juga harus disunat. Yesus mengikuti semua hukum Taurat. Padahal menurut versi mereka enggak begitu kan. Pada hari Sabat Yesus menyembuhkan. Mereka bilang katanya melawan hukum Taurat. Ya, tapi sekarang ini karena Kristus sudah mati dan bangkit dan mereka tahu. Kaum Yudaisme berkata, ya Yesus ikuti aja. Tapi tradisi hidup Yesus, kamu juga harus ikuti. Kalau harus ikuti, Ido, kamu rambutnya jangan begitu, yang panjang dikit dong. Ya, kalau gitu kan kamu kelihatan ganteng, gitu kan? Kalau rambutmu panjang seperti Tuhan Yesus, lebih ganteng. Orang kan bilang begitu. Ya, kenapa tidak? Dan mereka mencoba mempenetrasi jemaat dengan pencampuran Injil kasih karunia dengan hukum. Dan Paulus berkata dengan keras kepada jemaat di Galatia, sekalipun ada malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain dari yang aku beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Aduh, kalau saya dengar kalimat ini sedikit ngeri Bapak Ibu. Karena kalimat ini begitu keras. Saya nggak bisa membayangkan andai kata kalimat itu, kalimat Paulus ditujukan kepada gereja masa kini yang terus-menerus men-torture jemaatnya untuk melakukan. Taat kepada hukum. Kalau tidak, makanya kamu sakit, makanya kamu bangkrut, makanya kamu mengalami banyak masalah. Karena masalah kemiskinan, sakit penyakit, itu akar dosa. Waduh saudara, khotbah-khotbah yang mengerikan seperti itu membuat jemaat stres. Hari ini engkau dibukakan, disingkapkan dengan kebenaran. Puji Tuhan. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak? Ini adalah sebuah kiasan Bapak Ibu, ilustrasi. Tapi ilustrasi yang hidup menjadi sejarah. Seorang perempuan yang menjadi hambanya dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Aduh, penjelasan Paulus ini sebetulnya seperti Magna Carta. Ya, ini betul-betul suatu iluminasi, bukan iluminasi, wahyu, ya, yang dahsyat. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Dan, selanjut dulu. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Saudara, saya tadi membaca Keluaran 16 ayat 12. Ya. Tentang anak hamba. Ya.
Alkitab sudah menubuatkan dari tempatnya dia menentang semua saudaranya. Dari kitab Keluaran juga saya tahu bahwa pekerjaannya di padang gurun. Ismail ya. Tahu pekerjaannya Ismail apa? Pemanah. Ditambah nubuatan bahwa dia ini selalu menentang saudara. Makanya ya Bapak Ibu ya,